Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Eva Monica Safitri. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana teknik penulisan skripsi. Teknik penulisan skripsi yang pertama kita akan membahas yaitu pengertian skripsi. Yang kedua, bagian-bagian skripsi. Bagian-bagian skripsi terbagi atas 3. Yang pertama yaitu bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. Oke, yang pertama kita akan membahas yaitu pengertian skripsi. Skripsi atau tugas akhir adalah sebuah istilah untuk karya ilmiah yang ditulis berdasarkan hasil penelitian, studi kepustakaan, praktik kerja lapangan, magang kerja, atau tugas lain yang ditentukan fakultas masing-masing. Skripsi merupakan persyaratan untuk mendapatkan status sarjana atau S1 di setiap perguruan tinggi yang ada di Indonesia, baik perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta. Skripsi bertujuan agar mahasiswa mampu menyusun dan menulis suatu karya ilmiah sesuai dengan bidang ilmunya. Mahasiswa yang mampu menyusun dan menulis suatu karya ilmiah dianggap mampu memadukan pengetahuan dan keterampilannya dalam memahami, menganalisis, menggambarkan, dan menjelaskan masalah yang terkait dengan bidang keilmuan yang diambilnya. Bagian-bagian skripsi. Yang pertama bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama bagian awal. Bagian awal terdiri dari A. Sampul. Pada sampul tercetak judul skripsi, nama lengkap penulis, nomor induk mahasiswa, lambang dan nama perguruan tinggi, jurusan, fakultas, dan tahun skripsi tersebut diajukan. Yang kedua, halaman judul. Halaman judul skripsi berisi tulisan yang sama dengan halaman sampul. Hanya ditambahkan keterangan tentang maksud dari penulisan skripsi tersebut. Letak penulisan maksud tersebut di bawah nomor induk mahasiswa yang bersangkutan. Yang ketiga, halaman moto. Boleh ada, boleh tidak ya. Halaman moto diketik dengan huruf besar di tengah halaman dan tanpa diakhiri titik. Moto merupakan semboyan yang berupa kalimat pendek yang mencerminkan pandangan hidup penulis. Selanjutnya, halaman pengesahan atau persetujuan. Halaman pengesahan atau persetujuan memuat judul skripsi, nama penulis, dan kata-kata pengesahan, tanda tangan pembimbing 1, pembimbing 2, dan pengesahan ketua jurusan atau ketua program studi yang bersangkutan. Selanjutnya, halaman persembahan. Boleh ada, boleh tidak ya. Ini semua tergantung pada mekanisme bagaimana penulisan skripsi pada perguruan tinggi masing-masing ya. Halaman persembahan diketik dengan huruf besar di tengah halaman baru dan tanpa diakhiri titik. Persembahan berisi kepada siapa skripsi dipersembahkan dan merupakan kata hati terumah hasrat pengabdian yang hendak disampaikan oleh penulis. Selanjutnya, halaman pernyataan. Halaman pernyataan memuat pernyataan yang harus diisi oleh penulis skripsi untuk menghindari plagiat yang dilakukan oleh mahasiswa. Halaman pernyataan merupakan pernyataan penulis skripsi yang bersifat mengikat.
Selanjutnya halaman abstrak. Abstrak merupakan uraian singkat tetapi lengkap yang meliputi pokok permasalahan, tujuan penelitian, cara penelitian, hasil dan kesimpulan penelitian. Tidak ada kutipan dari pustaka dan merupakan hasil pemikiran murni dari penulis. Tujuan penelitian diambil dari tujuan penelitian dalam bab pendahuluan. Cara penelitian diambil dari metode penelitian dan hasil penelitian dari kesimpulan. Abstrak penelitian juga ada yang dituliskan dalam bahasa Inggris. Selanjutnya halaman kata pengantar. Kata pengantar dicetak dengan huruf besar di tengah halaman baru dan tanpa diakhiri titik. Kata pengantar menjelaskan uraian singkat tentang maksud penulisan skripsi, ucapan terima kasih secara tertulis kepada pembimbing 1, pembimbing 2, dan ketua jurusan atau program studi dari setiap perguruan tinggi, dan penjelasan-penjelasan lain, misalnya ada perubahan sedikit dari rencana semula karena ada masalah ataupun kekurangan-kekurangan. Dalam kata pengantar tidak boleh ada hal-hal yang bersifat ilmiah. Selanjutnya halaman daftar isi. Judul daftar isi diketik dengan huruf kapital tanpa diakhiri titik dan diletakkan di tengah halaman. Daftar isi diketik secara teratur dan disusun menurut nomor halamannya. Dalam daftar isi dimuat daftar tabel, daftar gambar, judul dari bab dan subbab, daftar pustaka, dan lampiran. Keterangan yang mendahului daftar isi tidak perlu dimuat dalam daftar isi. Judul bab diketik dengan huruf kapital, sedangkan subbab diketik dengan huruf kecil kecuali huruf pertama tiap kalimat. Baik judul bab maupun subbab tidak diakhiri dengan titik, dikarenakan judul bukanlah sebuah kalimat. Nomor bab diketik dengan angka Romawi dan anak bab menggunakan angka biasa. Anak subbab tidak perlu dicantumkan dalam daftar isi. Selanjutnya, halaman daftar tabel. Jika dalam skripsi terdapat banyak gambar atau lebih dari satu, perlu adanya daftar gambar yang dibuat dalam halaman, yaitu pada halaman daftar gambar. Judul daftar gambar diketik dengan huruf besar tanpa diakhiri titik dan diletakkan di tengah. Nomor gambar diketik tepat pada nomor permulaan batas tepi kiri dan tidak diakhiri titik. Sedangkan judul tabel atau teks diketik pada batas kanan halaman pengetikan. Akhir dari setiap judul tabel dihubungkan dengan titik-titik dengan nomor halaman yang mana tabel tersebut dijumpai dalam teks. Penomoran disesuaikan dengan letak bab yang mana tabel tersebut berada. Tabel 21 menunjukkan tabel tersebut terletak pada bab 2 urutan tabel pertama. Selanjutnya, halaman daftar gambar. Jika dalam skripsi terdapat banyak gambar atau lebih dari satu, perlu adanya daftar gambar yang dimuat dalam halaman tersendiri, yaitu pada halaman daftar gambar. Judul daftar gambar diketik dengan huruf besar tanpa diakhiri titik dan diletakkan di tengah. Nomor gambar diketik tepat pada nomor permulaan batas tepi kiri dan tidak diakhiri titik. Sedangkan judul gambar diketik pada batas kanan halaman pengetikan. Akhir dari setiap judul gambar dihubungkan dengan titik-titik dengan nomor halaman yang mana gambar tersebut dijumpai dalam teks.
Penomoran disesuaikan dengan letak bab yang mana menunjukkan gambar tersebut berada. Misalnya, gambar 31 berarti menunjukkan gambar tersebut terletak pada bab 3 urutan gambar pertama. Selanjutnya, halaman daftar lampiran. Pada halaman ini disajikan keterangan atau angka-angka tambahan yang mana jika keterangan ini dimasukkan ke tubuh skripsi akan mengganggu jalannya penjelasan. Lampiran yang umum antara lain contoh perhitungan, peta, data, dan lain-lain. Lampiran dibuat dalam halaman tersendiri, yaitu pada halaman daftar lampiran. Judul daftar lampiran diketik dengan huruf besar tanpa diakhiri titik dan diletakkan di tengah. Selanjutnya, halaman daftar lambang dan singkatan. Halaman daftar lambang dan singkatan diketik dalam halaman baru yang diketik dengan huruf besar tanpa diakhiri titik dan diletakkan di tengah. Halaman daftar lambang dan singkatan memuat lambang atau besaran dan singkatan istilah ataupun satuan. Daftar lambang yang digunakan apabila pada skripsi dimuat banyak lambang yang dirasa mengganggu apabila dicantumkan dalam teks. Cara pengetikan lambang dan singkatan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada lajur atau kolom memuat lambang atau singkatan. Yang kedua, pada lajur atau kolom kedua memuat keterangan lambang dan singkatan pada lajur pertama. Yang ketiga, penulis singkatan diurut berdasarkan penulisan abjad Latin dengan huruf besar didahulukan kemudian huruf kecil. Bila lambang ditulis dengan huruf Yunani, penulisannya juga diurut berdasarkan abjad Yunani. Nama keterangan pada lajur kedua diketik dengan huruf kecil, kecuali pada huruf pertama diketik dengan huruf besar. Selanjutnya kita membahas bagian isi ataupun bagian utama ataupun sering disebut dengan bagian inti. Bagian isi terdiri dari pendahuluan. Bab ini memuat subbab latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Susunan ini berlaku untuk skripsi melalui percobaan, survei, dan studi literatur. Pendahuluan berisi latar belakang. Latar belakang masalah dan skripsi memuat penjelasan alasan topik skripsi dipandang menarik, penting dan perlu diteliti. Keaslian penelitian dikemukakan dengan menunjukkan secara tepat bahwa masalah yang dihadapi belum pernah dipecahkan oleh peneliti terdahulu, atau dinyatakan dengan tegas penelitian ini berbeda dengan yang sudah dilakukan. Yang kedua, perumusan masalah. Perumusan masalah dalam skripsi memuat masalah yang akan diteliti atau dipecahkan. Biasanya berupa kalimat tanya. Kalimat perumusan masalah harus terarah, sederhana, dan spesifik. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian dalam skripsi menyebutkan secara jelas dan tegas tujuan yang ingin dicapai dari penelitian. Tujuan penelitian juga tersirat dalam judul penelitian. Sesuai penjelasan mengenai perumusan masalah, jika perumusan masalah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan, jumlah pertanyaan tidak selalu harus sama dengan tujuan penelitian. Dan yang terakhir, manfaat penelitian. Manfaat penelitian berkaitan erat dengan tujuan
tujuan penelitian yang berisi uraian tentang kemungkinan penerapan hasil penelitian. Selanjutnya kita membahas tinjauan pustaka ya. Setelah latar belakang setelah pendahuluan kita membahas yang kedua yaitu tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka berisi hal-hal yang berhubungan dengan objek penelitian dan hipotesis. Tinjauan pustaka diperlukan dalam menyusun kerangka pemikiran yang didasari oleh teori-teori yang sudah ada dalam menarik suatu hipotesis. Pada bagian tinjauan pustaka dibahas tentang teori yang melandasi masing-masing objek yang diteliti ataupun variabel-variabel yang akan kita teliti. Selain itu, dapat dikemukakan hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan objek penelitian yang akan dilakukan dan sedapat mungkin diambil dari sumber aslinya, misalnya textbook, handbook, jurnal, majalah, internet, dan lain-lain. Petunjuk praktikum tidak boleh digunakan sebagai pustaka. Hipotesis berisi penjelasan singkat yang disimpulkan dari tinjauan pustaka dan jawaban sementara terhadap masalah yang diajukan. Kebenarannya dibuktikan melalui penelitian yang akan dilakukan. Hipotesis ditulis di bagian akhir tinjauan pustaka. Yang ketiga, metode penelitian. Metode penelitian menjelaskan mengenai uraian terperinci tentang pola dan rancangan penelitian, bahan atau materi penelitian, alat penelitian, langkah penelitian, analisis hasil, serta kesulitan-kesulitan dan cara pemecahannya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah pola dan rancangan penelitian seperti dalam usulan ataupun proposal penelitian dan mungkin telah disempurnakan. Spesifikasi bahan atau materi penelitian harus dinyatakan secara lengkap. Penelitian di laboratorium harus disebutkan asal, cara penyiapan, dan susunan kimia bahan yang dipakai. Hal ini perlu dikemukakan agar peneliti lain yang ingin menguji ulang penelitian itu tidak salah langkah. Alat yang dipergunakan untuk melaksanakan penelitian diuraikan dengan jelas, disertakan merek dan spesifikasinya. Selanjutnya, langkah-langkah berupa uraian yang lengkap dan terperinci yang telah diambil pada pelaksanaan penelitian, termaksud cara mengumpulkan data dan jenis data. Ya, diagram penelitian digunakan dalam metode penelitian tertentu. Selanjutnya, analisis data berupa uraian yang lengkap tentang cara menganalisis data, baik secara kimiawi, fisik, statistik, atau cara-cara lain. Selanjutnya, kesulitan yang timbul selama penelitian dan cara pemecahannya perlu ditampilkan agar para peneliti yang akan berkecimpung dalam bidang penelitian yang sejenis tidak salah langkah. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan yang sifatnya terpadu. Hasil dan pembahasan dibagi menjadi dua subbab yang terdiri dari hasil penelitian dan pembahasan. Hasil dan pembahasan yang pertama
yaitu hasil penelitian. Hasil penelitian disajikan dalam bentuk daftar, baik dia tabel, grafik, foto, atau bentuk lain. Pada alinea pertama, bab ini sebaiknya dikemukakan bahwa hasil penelitian dapat dijumpai pada daftar dan gambar yang nomornya disebutkan. Yang kedua, pembahasan. Pembahasan memuat tentang hasil yang diperoleh berupa penjelasan teoritis baik secara kualitatif, kuantitatif, ataupun secara statistik. Kecuali itu, sebaiknya hasil penelitian juga dibandingkan dengan hasil penelitian terdahulu yang sejenis. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Pada bagian akhir skripsi harus disajikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran harus dinyatakan terpisah. Kesimpulan merupakan pernyataan singkat dan tepat yang dijabarkan dari hasil penelitian dan pembahasan untuk membuktikan kebenaran suatu hipotesis. Sedangkan saran dibuat berdasarkan pengalaman dan pertimbangan penulis, ditujukan pada para peneliti dalam bidang sejenis yang ingin melanjutkan atau mengembangkan penelitian yang sudah diselesaikan. Saran tidak merupakan suatu keharusan pada penulisan skripsi. Selanjutnya, pada bagian akhir. Bagian akhir terdiri dari daftar pustaka dan lampiran. Yang pertama, daftar pustaka. Daftar pustaka memuat pustaka yang menjadi acuan dalam skripsi dan disusun ke bawah menurut abjad nama akhir dari penulis. Cara menulis pustaka dalam daftar pustaka wajib mengikuti ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, pustaka yang berasal dari buku, nama penulis, tahun terbit, judul buku, jilid jika ada, terbitan ke jika ada, nama penerbit, kota. Pustaka yang berasal dari jurnal yaitu memuat seperti nama penulis, tahun terbit, judul tulisan, nama jurnal dengan singkatan resminya, volume atau edisi, nama halaman yang menjadi acuan. Selanjutnya, jika pustaka yang berasal dari media elektronik atau internet, nama penulis, tahun update, judul tulisan, alamat situs, dan tanggal diakses tulisan tersebut. Yang kedua, lampiran. Lampiran dipakai untuk menempatkan data atau keterangan lain yang berfungsi untuk melengkapi uraian yang telah disajikan dalam bagian utama skripsi atau tugas akhir, seperti instrumen penelitian, hasil analisis statistik, daftar riwayat hidup, dan surat keterangan riset dan tempat riset. Data yang dilampirkan harus relevan dengan permasalahan. Setiap pelampiran harus diberi nomor dan judul. Oke, cukup sekian pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.